hari ini di kelas baru ya, di kelas 8, karena kita baru masuk ke kelas 8 setelah dari kelas 7. Nah nanti pada hari ini kita akan belajar tentang teks berita. Materi pertama di kelas 8 yaitu teks berita. Sebelum Ibu mulai, Ibu akan cek kehadiran dulu. Bayu Permana, hadir. Heni Nurjana, hadir. M. Akbar Syarifuddin, hadir. Nafisatul Amelia, Nur Kalimatus Syadiyah, hadir. Nur Radatus Saadat, Eli, hadir. Sofiana, Windy, Ramadhani, Zahra Aulia, Ratu Ayunda, Salsabila, Harisma, Lailatul Rohma, Rofiatul Adawiyah, Muhammad Syarifuddin, hadir. Muhammad Aldi, hadir. Berarti hari ini semuanya hadir? Hadir. Sebelum kita mulai pembelajaran, langkah baiknya kalau misalkan kita menyanyikan lagu nasional. Apa lagu Garuda Pancasila? Sebelumnya kita berdoa dulu ya sebelum mulai pembelajaran. Waktu kelasnya pimpin untuk berdoa. Sini Ayo. Mari kawan-kawan sebelum memulai kegiatan, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Baca doa dalam hati, mulai. Membaca doa selesai. Setelah berdoa, mari kita menyanyikan lagu wajib nasional. Silakan siapa yang mau memimpin? Yang biasa jadi. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, tak kita mampu santosa. Hari ini kita akan belajar tentang teks berita. Teks berita yang akan kita pelajari di sini yaitu tentang mengidentifikasi unsur teks berita. Tahu teks berita? Tahu. Nah, pada pembelajaran ini tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah kita dapat mengemukakan atau menemukan apa yang terjadi dalam sebuah berita. Kemudian di mana peristiwa itu terjadi dan kapan peristiwa itu terjadi. Siapa yang mengalami sebuah peristiwa dan mengapa peristiwa itu terjadi, bagaimana proses terjadinya sebuah peristiwa, dan juga dari unsur-unsur berita itu nanti kita akan temukan apa yang diberitakan, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana beserta dengan bukti yang tertulis di dalam sebuah teks berita. Sampai sini tujuannya paham? Jadi supaya kenapa kita harus menyampaikan sebuah tujuan dari sebuah pembelajaran, supaya apa yang akan kita kerjakan dalam pembelajaran kita hari ini bisa dapat lebih bermanfaat. Nah, bermanfaatnya itu dalam hal apa? Supaya kita itu dapat memaknai apa yang kita pelajari sekarang. Jadi supaya kita itu tidak belajar itu untuk apa sih, kita belajar ini untuk apa sih. Jadi kalau kita sudah fokus dengan tujuan yang akan kita pelajari, maka kita bisa mengetahui hasil akhir dari sebuah pembelajaran itu untuk apa. Selanjutnya, pada pembelajaran ini Ibu akan menggunakan model pembelajaran NHT. Sebelumnya pernah dengar nggak model pembelajaran NHT? Belum pernah menggunakan model pembelajaran NHT sebelumnya. Nah, Ibu akan menjelaskan langkah-langkah dari model NHT. Yang pertama itu peserta didik
dibentuk menjadi 3 sampai 4 sampai 5 kelompok. Kemudian setiap anggota kelompoknya itu diberikan nomor di kepala. Kemudian peserta didik itu diberikan pertanyaan atau lembar kerja kepada peserta didik. Selanjutnya peserta didik itu diberikan waktu untuk berpikir. Kemudian peserta didik itu diberi penguatan dan penilaian dari guru secara berkelompok maupun dari individu. Selanjutnya, setiap peserta didik memberikan pendapatnya. Kemudian kelompok peserta didik menentukan jawaban dari kelompok dan guru memanggil nomor peserta didik untuk memberikan jawaban dari pernyataan yang telah disampaikan. Kemudian guru memberikan penghargaan kepada seluruh siswa dengan cara bertepuk tangan bersama. Nah, jadi pembelajaran ini kita akan belajar mengenai teks berita. Kita akan mengenal berita dulu. Selanjutnya, Ibu akan memberikan sebuah soal. Soalnya itu nanti kita akan jawab bareng-bareng untuk menggali supaya kalian itu paham tentang pembelajaran apa yang akan diajarkan di sini. Kemudian peserta didik itu dibuat sebuah kelompok. Nah, nanti sebuah kelompoknya kan sudah ada ya. Kemudian dari Ibu akan memberikan nomor di kepala supaya nanti Ibu tidak memanggil kalian dengan sebuah nama ya, tapi hanya memanggil dengan nomor. Nomornya itu nanti ditaruh di kepala. Kemudian setelah itu nanti kalian silakan diskusi. Ibu akan memberikan sebuah LKPD atau lembar kerja. Nanti kalian diskusi bareng-bareng. Ibu harap semuanya aktif ya. Jadi nanti dalam diskusinya aktif ya. Jangan hanya bertumpu kepada satu orang. Misalkan karena yang satunya bisa, jadi yang lainnya hanya menumpang nama aja. Jadi yang lainnya hanya hanya sebagai pelengkap kelompok aja. Buat seperti itu. Jadi setiap orang itu memberikan argumennya. Karena di sini juga ada beberapa pertanyaan. Jadi silakan nanti kalian bekerja sama. Karena Ibu juga akan menilai secara individu. Sampai sini paham? Sebelum kita lanjut ke pembelajaran, karena kita di sini adalah pembelajaran tentang berita. Sebenarnya kalian tuh belajar berita untuk apa sih? Mengetahui sebuah kejadian. Untuk mengetahui sebuah kejadian. Selanjutnya apa lagi? Mendapatkan informasi dari sebuah berita. Terus apa lagi? Kalau yang di belakang apa? Kalian belajar berita itu untuk apa? Perlunya untuk apa dari pembelajaran berita? Tahu berita nggak? Nggak tahu berita? Ya, dari breaking news juga itu adalah penampilan sebuah beritanya. Ada lagi berita itu untuk apa? Sebelah sini? Ya, jadi supaya kita itu tidak tertinggal ya. Karena kita itu mengikuti sebuah berita. Nah, dengan kita belajar berita juga, kita bisa banyak menambah kosakata baru. Karena dalam sebuah berita itu kan ada bahasa-bahasa yang baru kita temukan. Jadi kita itu tidak menggunakan bahasa sehari-hari saja, tapi dengan berita juga kita mendapatkan wawasan baru. Di samping kita mendapatkan sebuah informasi, kita juga mendapatkan wawasan. Nah, di sini ada ditanyakan untuk materi awal kita tentang identifikasi berita dan model pembelajaran NHT. Tadi ditanyakan cukup jelas? Baik. Pada materi kali ini kita akan belajar identifikasi unsur-unsur teks berita. Nah, unsur-unsur teks berita sebelum kita ke identifikasi, sebelum kita ke identifikasi unsur-unsur teks berita, kita akan mengetahui dulu pengertian dari sebuah berita. Dari yang pernah kalian lihat, berita itu ada di mana? Ada di televisi, ada di koran, ada di handphone atau di HP, di radio, ada lagi? Ya, berita di mulut tuh gosip gitu. Berbakat sekali Anda. Nah, dari yang kalian dapatkan itu, berita itu, menurut kalian, jadi berita itu apa sih? Wah. Berita adalah dari salah satu isinya adalah apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Oke, itu pengertian berita. Ada lagi yang bisa memberikan pengertian berita? Tidak semua berita itu sifatnya hoax ya. Karena tanpa kita mendengarkan kabar berita, kita tidak akan mengetahui bagaimana dunia ini berkembang. Jadi dengan adanya sebuah berita itu kita bisa banyak mendapatkan informasi.
kamu di sini ada di Cirebon, kita bisa mendapatkan kabar dari yang ada di Jakarta. Kita juga bisa mendapatkan kabar yang ada di luar negeri. Nah, bagaimana kehidupan di sana, bagaimana kabar di sana, itu adalah melalui berita. Jadi berita itu bukan hanya sebuah kabar hoax, betul nggak? Nah, mari kita lihat untuk pengertian berita. Apa berita itu? Nah, Ketua dari pengertian secara tertulis. Kalau dari pengertian yang disampaikan di sini, kalian paham nggak bahwa berita itu apa? Apa itu berita? Suatu teks yang disampaikan, suatu teks untuk menyampaikan kabar atau informasi kepada masyarakat mengenai suatu peristiwa atau kejadian aktual dan faktual yang diinformasikan secara tertulis. Kenapa di sini yang aktual dan faktual itu di garis merah, yang di tanda merah? Apa? Untuk pengertian dari aktual. Nah, aktual ya. Nah, kalau misalkan faktual di sini adalah berita yang ditulis secara berdasarkan kenyataan. Nah, jadi berita yang disampaikan atau peristiwa yang disampaikan itu harus berdasarkan kenyataan, bukan berupa hoax. Jadi boleh nggak kalau kita itu menulis berita hoax? Boleh. Sekarang itu banyak yang menulis berita hoax, kemudian mereka itu dipanggil oleh polisi. Jadi kita itu tidak boleh ya kalau misalkan memberikan kabar yang sifatnya itu tidak benar-benar terjadi. Berarti berita itu harus ditulis berdasarkan kenyataan atau bisa disebut juga dengan faktual. Selain faktual, tadi ada aktual. Ya, apa itu aktual? Nah, jadi berita itu akan lebih menarik jika berita itu baru saja terjadi. Ya, kalau misalkan berita itu baru saja terjadi, itu akan lebih menarik ketimbang berita yang sudah lampau. Kalau sekarang berita yang lagi terbaru itu tentang berita apa? Masih dan juga ada. Nah, ada juga tentang kanjuruannya. Nah, kalau misalnya sekarang yang baru saja terjadi itu tentang Malang. ya pertama kanjuruan Malang, yaitu tentang apa penyebabnya? Polisi. Ya tentang gas air mata yang sudah kadaluarsa ya, sehingga menimbulkan banyak korban jiwa. Nah, setelah kalau misalkan kalian itu dianalisis nih, aku tanya dulu, berita apa sebenarnya yang diberitakan dari kanjuruan? Tragedi apa? Mati. Tragedi. Jadi tragedi dari supporter bola. Benar kan? Itu adalah tragedi supporter bola yang masuk ke lapangan, kemudian mengibarkan bendera, membawa kericu. Ya, jadi supporter itu dia itu lari ke tengah-tengah lapangan, kemudian itu polisi itu menembakkan gas air mata sehingga menimbulkan korban jiwa yang sangat banyak. Kemudian di mana berita itu terjadi? Di Malang kan? Selanjutnya, kalau misalkan itu kapan kejadiannya? 1 Oktober. 1 Oktober? Ya. Nah, 1 Oktober. Terus tuh mengapa bisa terjadi kericuhan seperti itu? Pertama itu ada yang memprovokasi, sehingga supporter itu turun, kemudian membuat kesal polisi, sehingga polisi itu menembakkan gas air mata. Dari gas air mata yang ditimbulkan dari polisi itu akhirnya menyebabkan kericuhan, sehingga orang-orang panik dan berlari, tidak sadar itu banyak yang seperti itu orangnya. Kemudian kalau misalkan kalau kita lihat dari kasusnya Lesti Bilar, siapa yang mengikuti kasusnya Lesti Bilar? Salsa. Tadi katanya berita yang lagi hangat sekarang itu ada berita Kanjuruhan sama tentang Lesti sama Bilar. Jadi aku tanya dulu, siapa yang mengikuti kasusnya Lesti? Mengikuti, Mbak?
kejadiannya di rumah kediaman pasangan suami istri Lesti dan Bilar. Kejadiannya kurang lebih 1 minggu yang lalu kan? Ya. Kemudian siapa di situ yang siapa di situ yang diberitakan? Lesti dan Rizky Bilar. Mengapa bisa terjadi KDRT itu? Karena ketahuan perselingkuhan. Selanjutnya bagaimana proses berita itu bagaimana proses terjadinya hal yang diberitakan itu? Pertama itu Lesti itu melapor ke polisi, kemudian sebelum melapornya dulu. Jadi kan bilangnya kan ketahuan dulu kan. Nah, jadi ketahuan selingkuh, kemudian Lesti itu ngomong kepada Bilar, kemudian dari Bilarnya itu dia tidak terima, akhirnya terjadi sebuah KDRT. Nah dari KDRT ini akhirnya Lesti itu melaporkan suaminya ke polisi. Nah seperti itu. Itu adalah menemukan dari unsur-unsur teks beritanya. Di sini paham? Selanjutnya setelah dari pengertian ada ciri dari berita. Yang pertama ciri berita yang pertama adalah teks yang diberitakan adalah sesuatu yang benar-benar terjadi, bukan pendapat atau opini atau gagasan si penulis teks berita. Jadi berita itu tadi yang disampaikan, berita itu harus benar-benar terjadi, bukan berita hoax ya. Kalau berita hoax jangan diberitakan, nanti akhirnya menjadi Hoax. ya, jadi nanti itu beritanya tidak benar. Kayak yang kemarin itu kasus yang terbaru itu ada yang melaporkan bahwa ijazah dari Bapak Jokowi itu tidak asli kan, itu adalah palsu. Nah itu adalah penyebar berita hoax karena ketika dikonfirmasi dari UGM bahwa Bapak Jokowi itu dia itu benar-benar asli lulusan dari UGM. Nah itu adalah penyebar berita hoax, itu tidak boleh diberitakan karena nanti akan timbulnya menjadi fitnah. Nah itu tidak boleh diberita. Kemudian ciri yang kedua, peristiwa yang dikabarkan adalah kejadian yang jarang terjadi atau bukan kejadian yang setiap hari terjadi dalam suatu lingkungan tertentu. Nah kalau yang tadi kita beritakan tentang kanjuruhan, itu kalau misalkan kita memberitakan tentang kehidupan sehari-hari Lesti Bilar itu, menurut kalian menarik atau tidak? Tidak. Tidak, tapi ketika kita ada berita yang jarang terjadi yaitu tentang KDRT, maka itu muncul menjadi sebuah berita. Begitu juga dengan supporter bola. Apa sih yang maksudnya? Kalau menarik dari supporter bola itu adalah kekompakannya. Tetapi ketika supporter bola itu masuk ke tengah-tengah lapangan kemudian membuat sebuah kericuhan sehingga memakan korban jiwa, nah itu bisa disebut berita. Akhirnya banyak yang mengikuti juga tentang kasus kanjuruhan itu. Kemudian berita itu merupakan peristiwa yang aktual, yakni yang masih diberitakan dan baru terjadi, bukan peristiwa yang terjadi di masa lampau. Jadi berita itu diberitakannya itu baru saja terjadi, bukan berita yang setahun kemarin baru diberitakan. Menarik nggak menurut kalian? Kalau misalkan nih ada berita tentang pemilihan model nok kacung di Cirebon, tapi beritanya sebulan yang lalu. Kalian kira-kira mau nggak mengikutinya? Tidak kan, karena berita itu sudah terlewat. Kalau misalkan sekarang nih baru dibuka, ada pembukaan atau ada pemberitaan bahwa telah dibuka untuk pendaftaran nok kacung Cirebon. Menurut kalian yang kalian memiliki bakat, kalian mau nggak untuk mengikuti dari kompetisi itu? Mau ya, karena itu adalah berita yang baru saja terjadi, bukan yang telah lampau. Kemudian data yang diberikan sesuai dengan keadaan asli tanpa adanya rekayasa oleh penulis teks berita yang akan disebarluaskan itu. Jadi dari berita itu harus ada ketetapan yang asli, jadi bukan berita yang
masuk siswa SMP, kemudian dari teks yang diberitakan itu banyak menggunakan kata-kata yang sulit dipahami, banyak menggunakan bahasa-bahasa Inggris dan bahasa-bahasa yang terlalu dalam, yang sulit dimengerti. Menurut kalian ini siapa yang membacanya? Tidak, tapi kalau misalkan berita yang diringkas menjadi bahasa yang menarik, bahasa yang mudah dipahami, akhirnya kalian juga mau mengikuti dari sebuah berita itu. Maka berita itu harus ditulis dengan bahasa yang menarik dan mudah dimengerti. Kemudian data yang diberitakan secara lengkap, khususnya data-data penting yang dapat dituliskan oleh sebuah teks berita. Nah, dalam menulis teks berita itu data-data yang perlu ditulis itu adalah mengenai unsur-unsur teks berita. Dari 5W1H itu sudah mencakup apa isi dari berita yang disampaikan. Selanjutnya, bahasanya mudah dipahami, sifatnya objektif dan alur peristiwa yang disajikan berurutan, serta kalimat yang digunakan dalam teks berita adalah singkat, padat, dan jelas. Jadi berita itu tidak usah banyak-banyak ya. Jadi diberitakannya itu tidak usah seperti sempit. Habis ini paham? Nah, kemudian ada unsur-unsur teks berita. Pernah dengar nggak unsur-unsur teks berita itu ada apa aja? Apa aja? Satu. Ya, apa? Kalau yang udah belajar dan membaca buku sebelumnya itu pasti tahu. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Nah, ada yang pertama itu ada apa, siapa, di mana. Jadi apa itu peristiwa apa yang terjadi? Siapa itu siapa yang mengalami sebuah peristiwa? Kemudian di mana peristiwa itu terjadi? Kemudian kapan peristiwa itu terjadi? Dan mengapa peristiwa itu terjadi? Dan bagaimana proses terjadinya sebuah peristiwa? Nah, atau yang biasa kita sebut atau dengan mudah kita memahaminya unsur-unsur teks berita yaitu 5W plus 1H. 5W-nya ini kalian tahu nggak apa? What, kemudian when, where, who, why, dan how. Itu adalah 5W plus 1H. Itu untuk bahasa Inggrisnya. Atau kalau kalian lebih mudah dalam mengingat dalam bahasa Indonesianya yaitu adik Simba. Adik Simba ya. Nah, adik Simba ini merupakan sebuah singkatan. Yang pertama A itu apa? Di mana? K kapan? Si siapa? M mengapa? Dan bagaimana. Jadi untuk mudah diingatnya unsur-unsur teks berita itu selain 5W1H atau kalian bisa mengingatnya yaitu adik Simba. Yang di sini untuk materinya yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Oke. Kalau tidak ada, itu akan berikan sebuah pembacaan teks berita. Silakan nanti kalian analisis unsur-unsur teks beritanya. Kemudian basis berdasarkan khas tempat berbasis komputer. Dari khas tempat dan sistem pemilihan pemilih dan pemilihan berisi dari suara terpenuhi yang didukung secara terbuka dan rahasia. Namun di sisi lain kemajuan teknologi yang semakin besar dan menjadi sarana masif dan khususnya bagi kalangan sekolah. Sistem pemilihan pemilih sistem basis perangkat tentu bisa mengantisipasi suara siswa karena setiap siswa hanya boleh memperoleh satu pasangan calon dan tidak bisa pemilihan. Hasil rekapitulasi semua menentukan dengan cara pemilihan itu sistematik yang masyarakat bergerak sebagaimana mestinya bisa dilihat dengan survei tertentu yang bisa diciptakan sebagai ini. Sedangkan seperti ini tentu menjadi sebuah suasana perkembangan yang menawarkan nilai-nilai kreatif berbasis komputer
karena sebelumnya masih sangat jarang menggunakan OSIS digunakan dengan sistem komputer atau bahkan sekolah tujuan komputer sekalipun. Hal ini bisa menjadi sebuah dobrakan, bahkan kinerja OSIS berbasis komputer bisa ditiru. Pemilihan OSIS tentu dengan hal ini sangat ketat karena sistem demokrasi itu tidak boleh diganggu karena ragu. Pengumuman progres sesuai hati nurani membuat beda langsung menerima saja. Pada jalan ketua OSIS dan wakil OSIS SMPH Kota Palimanan periode 2022-2023. OSIS Putra memiliki 3 calon diantaranya Ahmad Fakti dan Semerati Kotor Aldi sebagai pasangan calon urut nomor 1 dan Ahmad Al-Farisi dan Arif Arifadiyah sebagai pasangan calon urut nomor 2 dan Saad Abdul Azhar Latif Setiawan sebagai pasangan calon urut nomor 3. Tidak kalah dari pasangan Putri memiliki jumlah yang sama dan memiliki visi dan misi yang amat hebat. Di antaranya Siti Gina Kamratu Syahad dan PB Anastasia sebagai calon urut nomor 1, Ayu Winda Latifah dan Afia Najwa sebagai nomor urut 2 dan Angelina Marvela dan Hala Amelia sebagai pasangan calon urut nomor 3. Nama calon yang siap bertarung tentu akan mewujudkan sebuah mimpi dengan sebuah program yang telah tersusun rapi dan jujur. Selasa 13 September 2022, sistem pemilihan yang dilakukan berbasis komputer berkelas dari Fakultas 2009 harapannya membuat pemilihan berjalan selamanya dan sistem demokrasi tidak bisa diproduksi dalam aksi dan itu jangan terjadi. Peluang agar sistem bisa berjalan tidak efektif karena sistem yang berbasis komputer berjalan sangat cepat dan sistem grafik langsung bisa terdeteksi oleh sensor yang berbeda. Jadi siapapun yang akan terpilih nanti sebenarnya yang akan menjawab adalah Bapak Adi Muhammad dan Dr. Ansel Sendiri. Dengan hitungan jumlah terpilih suara sah dan suara tidak sah akan bertambah dari 2% dari suara yang sah. Untuk sistem berarti berjalan otomatis dengan cara jelas siapa pemenangnya bisa diumumkan oleh publik. Dengan pemilihan ketua OSIS dan wakil OSIS terbuka dimenangkan oleh Ahmad Al-Farisi dan Arif Arifadiyah dari pasangan calon urut nomor 2 dengan jumlah suara 250 suara. Untuk OSIS Putra dimenangkan oleh Ayu Winda Latifah dan Afia Najwa dari pasangan calon urut 2 dengan jumlah 232. Demikian pemilihan ketua OSIS dan wakil OSIS yang dapat dilaksanakan semoga dapat menginspirasi. Ujar Bapak Saifuddin Judi, Wakil Kesiswaan SMP Haskota Palimanan Cirebon. Ya, dari pembacaan teks berita ini kita akan mencari unsur-unsur yang terjadi dalam berita tadi. Kalau menurut kalian, tadi peristiwa apa yang terjadi? Pemilihan OSIS tentang berbasis komputer. Nah, jadi tadi apa yang diberitakan yaitu sistem pemilihan OSIS di SMP Haskempek berbasis komputer. Kemudian siapa yang terlibat dalam teks berita itu? Nah, seluruh siswa mulai dari kelas 7 sampai dengan kelas 9 dan juga calon-calon ketua OSIS dan wakil OSIS di SMP Haskempek. Kemudian selain apa, siapa, terus apa lagi unsurnya tadi itu? Kapan dan di mana? Di mana peristiwa itu terjadi di halaman SMP Haskempek dan kapan peristiwa itu terjadi? Kalau misalkan dilihat tadi adalah apa yang diberitakan tentang pemilihan OSIS di SMP Haskempek berbasis komputer. Mengapa bisa diberitakan tentang pemilihan OSIS di SMP Haskempek itu dengan berbasis komputer? Nah, supaya tidak ada golput. Kemudian apa lagi? Nah, ada yang mau bacakan? Ya. Karena kemajuan teknologi yang semakin besar tentu menjadi sarana yang mengasyikkan bagi kalangan peserta didik dan juga mengantisipasi suara golput pada peserta didik karena setiap peserta didik hanya mencoblos satu pasang calon dan tidak bisa dipermainkan serta mencoblos dalam kegiatan menghitung suara karena dapat dilihat dari sistem grafik yang selalu bergerak sebagaimana mestinya. Nah, jadi tadi itu kenapa berita itu dibuat? Yaitu benar tadi karena untuk mengantisipasi golput. Jadi mengurangi golput. Karena kan kalau misalkan kita pemilihan OSIS yang melalui coblos, itu kan kalau misalkan yang nggak paham kan nanti dicoblos dua-duanya.
pakainya komputer, jadi tinggal satu kali klik kita langsung bisa memilih satu pasangannya. Itu jadi mengurangi kegolongan. Selanjutnya bagaimana peristiwa itu terjadi? Bagaimana? Setiap peserta didik mendatangi lokasi pencoblosan ketua OSIS SMP kelas 4. Kemudian peserta didik diharapkan untuk memilih satu pasang calon ketua OSIS melalui media komputer. Selanjutnya dari hasil pemilihan ketua OSIS SMP kelas 4 dapat dilihat dari grafik yang terus berjalan dan dapat oleh server. Untuk sistem grafik pun akan berjalan otomatis dengan cara itu dapat mengetahui siapa pemenang pemilih ketua OSIS SMP hasil baik. Kalau di sini untuk bagaimana rangkaian peristiwa itu terjadi dalam sebuah berita itu. Nah, yang di sini ditanyakan lagi. Nanti setelah ini Ibu akan bagikan sebuah kelompok nih. Nanti dari kelompok itu kita akan berdiskusi. Kemudian nanti Ibu akan manggil dari kelompok itu untuk menampilkan di depan. Jadi Ibu harap nanti kalian aktif untuk diskusi. Tidak ada yang tidak mengerjakan. Karena kalau tidak mengerjakan, nanti kalian akan mengerjakannya di depan. Ketika tampil kalian harus langsung untuk menjawab pertanyaannya. Jadi silakan kalian didiskusikan dengan benar. Tidak ada yang tidak mengerjakan. Ya. Untuk kelompoknya perlu dirubah tidak kelompoknya? Tidak. Seperti ini. Cukup. Untuk yang laki-laki cukup. Kelompoknya? Ya. Silakan untuk perwakilan kelompoknya maju ke depan untuk mengambil perwakilan kelompok. Jadi per kelompoknya silakan. Akbar. Akbar. Iya kami baik ini. Silakan nanti dipaksa di kepala, gak ada yang dipaksa. Silakan dipakai dulu ya. Ini temannya boleh pakai. Ini nanti pakai. Bu, anak pelajar. Iya, sebelum ini dikasih nama dulu. Nanti saat penilaian diskusi kelompok, jadi itu tahu mana yang aktif dan mana yang tidak aktif dalam diskusinya. Di sampingnya aja. Pakai bulpen, pakai spidol, yang penting jelas namanya. Oh sih, jangan sampai namanya Agung ditulisnya Ardi. Atau namanya Agung ditulisnya Alex. Itu nama panggilan. Kamu mau Bu? Nanti jangan saya ya. Apa? Iya. Tapi sudah dibaca. Bu. Dipakai ya, jangan. Iya, si paling tuh ini. Wah, malah dia. Wah. Anak-anak di situ. Kasih bisa dibalik-balik. Biar apa sih? Wah. Ini tuh kita belajar pakai pembelajaran yang aktif. Enggak paham ya.
ada harus bikin bu. Makanya kalian tadi mendengarkan tahu. Terus. Kerjakan dulu. Oke. Berdoa aja sih Bu. Hah? Gak apa-apa, nanti berdiri di situ aja. Nah, nanti sambil dipasang aku jelasin ya fungsi nomornya itu untuk apa. Dengerin dulu nggak? Nih, fungsi nomor dari yang tadi dibagikan itu yang pertama itu adalah penanda dari model pembelajaran NHT. Yang kedua, fungsi dari nomor ini nanti saat kalian itu setelah diskusi kelompok nanti akan ibu panggil satu-satu. Misalkan ibu panggil nomor 5, berarti seluruh nomor 5 dari kelompok-kelompoknya masing-masing itu harus berdiri menjawab pertanyaan dari ibu. Bu. Eh? Bu, gak ada nomor kosong. Nggak ada? Nanti kalau ada nomor kosong nanti panggil lagi nomor kosongnya. Ya, jadi nanti kalau ibu panggil lagi nomor setelah nomor 5 tampil, kemudian yang mendengar kalian yang tidak tampil itu memberikan komentar. Nah, memberikan komentar benar tidak sama tidak dengan hasil diskusi kelompok kamu. Kalau misalkan setuju, nanti kan kalian boleh berargumen bahwa saya setuju dengan apa yang disampaikan dari kelompok di depan. Kemudian kalau misalkan setelah nomor 5 tampil, ibu ganti nomor 5 duduk, ibu ganti lagi panggil nomor 2. Nanti seluruh nomor 2 itu bangun untuk menjawab pertanyaan dari ibu. Begitu berulang ya. Jelas ya? Mungkin itu yang maju tuh cuma perwakilan kedua Oh aja. iya tidak, jadi semuanya nanti harus Jadi aktif. Iya, makanya ibu harus semuanya aktif dalam diskusinya. Jadi kalau kamu tidak mau, nanti kamu turunin lagi ke SD. Wah, Ibu, ada di mana? ya iyalah, kamu kan udah kelas 8, udah pengalaman di kelas 7. Jadi kamu itu masih sih mau tampil ke depan aja nggak mau. Kan harus berani loh. Ya. Kalau nyampe sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada nanti ibu akan bagikan soalnya atau ibu bagikan LKPD-nya. Ini ada contoh berita. Nanti silakan kamu analisis beritanya berdasarkan unsur-unsur teks berita. Paham ya? Silakan ini kami kerjakan. Nanti kamu cari. Oh, ini ada kamu aku itu. Sabar, tenang. Oh, lahan bertahan nomor ibu. Nanti kamu tanya sama ibu yang di luar. Anda bapak nih? Nih, nanti kamu kerjakan di sini ya. Materi pembelajarannya tadi teks berita, kemudian kelasnya ditulis per 8 menit, terus tanggalnya hari ini, terus anggota kelompoknya kamu tulis nama namanya. Dan kayak gitu kan kamu udah Coba, serius mau masuk Bukan ada nomornya, Bu. belakang daerah. Ibu ini kakak Bu. Bu ini kan Bu. Terus ibu dicari sih Bu. Sudah bisa Bu. Nah begini ya. Ini loh. Si A.
Udah kelompok 2 di sini. Yang sini kelompok 3. Kelompok 3 giliran tampil harus semuanya juga tampil. Nah, makanya silakan kerjakan dong. Silakan kerjakan. Tanya bantu kerjakan. Nanti harus guru bahasa Indonesia kamu. Kalau kamu yang aktif ke guru bahasa Indonesia ada kerjaan. Nggak boleh. Oh, boleh nggak, Bu? Sebelum ini foto dulu. Sebentar, nanti setelah pembelajaran ini, pembelajaran di sana, upload ke YouTube. Jadi kalau kamu yang tidak aktif dan kamu yang banyak ngomong, itu semuanya masuk ke dalam YouTube. Yosi. Terus Kalau kamu untuk menjawab dari adik simbanya, ya kalau kita mau menjawab adik simbanya, silakan kamu dibaca keseluruhan dari teks beritanya. Ada yang kurang nggak teks beritanya? Kalau kurang nanti kasih lagi. Nih, kamu kerjain yang benar. Namanya suruh takdir ke depan. Ya benar. Berita ini bukan berita yang ibu sampaikan hari ini itu bukan berita hoax ya. Ini adalah berita yang terjadi di SMP Mas Kepek. Real dong. Maksud sih kan katanya berita yang disampaikan itu tidak boleh hoax. Jadi berita itu harus sesuai dengan pernyataan. Ini juga berita sesuai dengan Baik. Ya dibaca dulu. Ibu beri 15 menit ya. Kurang Bu. Untuk membacakannya. Apa materi? Materi apa, Wei? Materinya. Sambil kalian berdiskusi, Ibu akan berdiri untuk menilai aktivitas dari kelompoknya. Apa sih? Kamu nanya apa sih? Apa? Terakhir. Ibu baca dulu, baca banyak apa? Ini kan judulnya. Kan ini kan judulnya. Mau baca dulu. Enggak. Apanya? Kelas 8 D. Kelas 8 D. Ya. Sebentar, kerjakan. Ini belum mulai diskusi kelompok di sini ya, kelompok 3 ya. Silakan kamu baca. Kamu bagian nulis dulu, silakan tulis, yang lain dibaca, kemudian kamu diskusikan mengenai berita apa. Ibu lihat mana yang sudah mulai. Saya sore. Oh iya, Apa? Mana nih? ini udah.
Silakan kamu tuh diskusi, ngapain ngobrol aja. Sampai aja mengerjakan diskusi. Ya udah diskusi. Apa yang terjadi? Ya apa yang terjadi? Apa yang terjadi dalam KPKI? Kamu jadi kayak gitu dibaca dulu teksnya. Bacanya keras. Kan tadi kan kayak tadi kan dalam hal yang di kanjuran kan apa yang diberitakan kan artinya apa? Tentang lingkungan ya. Lingkungan sekolah ya. Iya, sekarang tuh tentang seksualitas emisi ya. Terus berapa yang menjadi polisi? Iya, ya jangan kayak gitu kalau kamu baca semua ya kan. Berarti kan ibu tinggal nilai. Siswa SMP kelas 3 juara lomba kaligrafi. Ketika kalau panen dapat kebelet tuh. Pasarnya mereka berhasil. Juara lomba. Lomba seni kaligrafi tingkat kabupaten. Ajar Gabriel Moharo dan Hud RI Sabtu 14. Kalau sebelah sini ada cerita. Ibu Pada hari Sabtu 2022 Komisi Penggantian SMP dan SMA derajat. dipakai tas ganteng. Kamu ini yang bantuin di belakangnya. Kamu aja. Sebelah ini. Iya, cepetan ganteng. Saya bantu di sini Taher. Terus kamu namanya siapa sih? Adi Taher. Jangan kayak gitu. Ibu nanti nggak mau dikasih nilai beneran. Ibu tuh belum baca nomor 3 tuh. Iya, nomor 3 enggak. Tadi baca. Ya, kayak gitu ya. Ya, iya makanya dikerjain semua. Kamu harus ngomong semua. Tiga apa ya? Di sini kan ada. Digelar di Masjid Al-Jazar. Peristiwa berbedanya. Peristiwa apa? Peristiwanya apa? Ya, dua siswa SMP itu menjuarai lomba seni kaligrafi di kampus. Itu kan apa yang siapa yang mengalami sebuah peristiwa di sini kan ada siapa yang mengalaminya. Ya, ada siswa kelas 9 siapa dan siswa kelas 8 itu siapa. Kan yang terlibatnya kan kapan peristiwa itu terjadi tanggal 14 itu mulai dari Sabtu tanggal 14 Agustus 2022. Kemudian mengapa peristiwa ini terjadi? Ya kan mengapa peristiwa ini terjadi kan? Nah karena 4 orang itu mengikuti
Nanti bagaimana prosesnya, yaitu dengan cara bagaimana cara mengikuti lomba itu. Kamu jelasin, makanya kamu dibaca. Mengapa? Mengikuti lomba. Apa? Tadi, boleh bisa dulu nggak suka. Nanti diksi barang kalian bawa pulang. Kelas sih. Buat kita kamu, ya. Boleh. Saya macan. Berarti dari sekolah Ini. Ibu, bagaimana tuh gimana? boleh go. Bagaimana prosesnya tuh? Bagaimana sih? Udah mulai ngabur ya. Sering berlatih ya. Jadi itu karena bisa memenangkan lombanya. Karena kan mereka itu Udah kerja kan. Harus fokus. Apa nih? Makeup. Cek. tadi dipakai juga namanya. Cukup Masya Allah. Cepetan. Hari terakhir banyak. Kalau udah gimana, Bu? Ulang. Alhamdulillah ya, Bu. Udah. Nah, sekarang itu nggak nunggu yang sebelah sini. Silakan kerjakan kalau yang sudah selesai sebelah sini sudah. Nanti kita akan Ulang. ya nanti kita pulang. Oh, tidak. Kan untuk penempatan. Iya nggak apa-apa. Nanti kita akan baru tampil bersama. Nanti setelah selesai dipanggil nomor kelompoknya, kemudian tampil ke depan. Setelah itu silakan nanti kalian beri komentar ya. Yang maju itu sesuai enggak dengan apa yang kalian tuangkan dalam diskusi kelompok. Kamu jangan sendiri. Ya, Bu. Kamu jangan gitu. Ya apa? Dari sini namanya siapa aja dipakai. Ada nggak isinya? Cepetan dipakai. Udah. Dipakai di sini. Kan namanya number head together. Apa head itu? Coba lu. Number itu head together berarti namanya di sik ya. Jadi kita boleh pinjam nomor sendiri. Bayar. Ya. Habis. Mana kok? Nah, silang. Bilang. Balik video. Nah, ya. Balik video. Apa? Siapa yang mau jadi Anjay, Alfi. Nah, sudah lama. Berarti lama. Bahkan kan jadi Apa yang terjadi? apa? Itu menjuarai lomba seni kaligrafi tingkat kabupaten. Sebentar, udah selesai belum? Cilik penting, Cok. Cilik. Pakai. Ya. Kalau nggak ada apa nanti nggak pulang. Anda kelas. Psikopat. Udah suka psikopat lagi. Mau kerja Salah tulisannya. Siapa kamu? Mutilasi. Arti itu kayak yang di pelajaran tuh
Bisa. Oh, bebek lagi. Oh. Udah, sebelah sini sudah. Sambil jalan aja ya. Udah sampai enggak cuma meledak orang. Ya, ibu langsung panggil aja nomornya ya. Jadi silakan sambil diskusi kita lanjut saja. Hari ini juga bentar lagi mau Jumatan. Jadi Bu, yang cewek lanjut. iya. Pulang. Di bagian penutup setelah kalian presentasi hasilnya. Nanti setelah presentasi hasilnya nanti kita ketemu dengan cewek-cewek. Yes, man. Mat. Terus harus Mat. Ya, silakan ya. Ibu panggil nomornya ya. Awas. Nomor Yuk, dimikinin. Ayo. Tangkap, weh. silakan nomor 3. Yang punya nomor 3. Akbar. Ya, nomor 3 silakan maju ke depan. Akbar. Ya, maju nomor 3. Geli. Seluruh nomor 3. Seluruh nomor 3 silakan boleh dibawa KPD-nya. Seluruh nomor 3 silakan maju ke depan. Nanti ibu kasih pertanyaan yang ada di depan ini. Di nomor 3 kelompok 1 belum maju. Nah, nanti untuk yang kelompok nah, nanti yang di depan ini mempresentasikan hasilnya, itu kasih pertanyaannya. Kemudian yang lain boleh menanggapi setuju atau tidak. Paham? Kayak yang pertama, apa yang diberitakan? Dari kelompok 1 dulu. Apa yang diberitakan? Ya bisa dong. S-nya apa? Silakan. Susi. Woi. Kamu jelas gak ini yang dari kelompok 1? Hah? Oh, aku nomornya sudah apa? Kosong. Dari kelompok 2. Siswa SMP setempat yang meraih juara kaligrafi tingkat kabupaten. Dari kelompok 1. Seorang siswa SMP itu menjuarai lomba seni kaligrafi. Dalam video baca ya. Setuju tidak apa yang disampaikan? Setuju. Jadi dengar apa yang disampaikan? Ada yang mau bagian Woi, woi. Jangan kayak gitu sih. Wah, balik apa lu? Ya, jadi ada yang mau dikomentari dari yang ada di depan ini? Tidak ada. Kembali ke tempatnya. Sekarang ibu panggil nomor 4. Adik. Nomor 4, silakan nomor 4 maju. Nomor 4. Nomor kosong, Bu. Nomor 4. Tinggal. Kita selesaikan di sana. Ya. Jadi kalau kali ini bekerja sama dengan baik. Dia lebih dari satu kali guys. Oh. Ada sih, silakan isi baca maju ke depan. Nomor 4 silakan maju ke depan. Ada yang sudah. Tinggal dulu. Tetap minum. Kalau kamu kayak gitu, Ada ini pengantin ada. kami akan memberikan pertanyaan kepada 3 orang yang di depan. Pada nomor 4 ini dimatiin aja sih. Matiin dulu. Mati. Innalillahi. Kita ke baterai, Bu. Sudah mati kan? Silakan. Siapa yang ada dalam berita itu dari kelompok 1 dulu? 2 siswa yang SMP kelas Kompet delegasi sebanyak 4 siswa. Siswa kelas 9 Aska, Askia, dan siswa kelas 8 yang memperoleh Dima dan siswa kelas 6. Terus bisa kalau pun gue batu rere. Sesuai Beri tidak? asli musuh.
April kalau Baru. Adilani. Selanjutnya kelompok 3. Ada kelas 9, kelas sekali. Ada kelas 8, Ozi. Akhir. Ozin Akhil. Nah, ada yang komentarin ya dari? Ada. Wes aku sambil suwun. Dari kelas 3 berbeda. Ada kelas 9, Askar. Ada kelas 8, Muhammad Bojatin. Wes itu. Ya. Selanjutnya panggil nomor 2. Yo, gitu, Cek. Nomor 2. Jumatan dulu. Nomor 2. Makanya tadi kita diskusi, kalau itu diskusi pasti akan tahu. Ya tahu. Isi. Tahu nomornya di mana sih? Dulu ngaju kan. Iya, sing Jadi setelah ini nanti untuk kelas untuk laki-laki nanti boleh 70 duluan. Nanti untuk perempuan kita akan menutup dulu. Jumlah sebentar. Terus gue suruh Jumatan, menang. Kira enggak tahu. Sebelum kita mulai dan kita berdoa menurut namanya masing-masing. Singgung ngobrol gue. Sebelum kita bagi kita berdoa menurut tata cara. Silakan untuk yang nomor 3, untuk nomor 2. Di mana peristiwa itu terjadi? Di rumah Masjid Al-Jabar, Sumbar, Kabupaten Cirebon. Ya, di mana? Di Masjid Al-Jabar. Salinah sampai atau masih di Jabar belum kan? Benar nggak? Silakan berikan komentarnya. Benar nggak di bener banget, Desa Kepeng itu ada Masjid Al-Jabarnya? Al-Jabar itu di mana? Berarti kelompok 3 tepat atau tidak? Tidak. Nanti silakan kita diperbaiki lagi. Karena di mana peristiwa itu terjadi? Di rumah Masjid Al-Jabar. Di Masjid Al-Jabar. Silakan kelompok 3. Ya usah. Kamu tadi bilangnya Bener ya, saking ngomong masalah Bu. Iya. gitu. Iya, masih ada. Berarti kelihatan dia tidak ikut dalam diskusinya ya. Ngantuk bu kembang. Silakan ya. Ibu panggil nomor 1. Ibu kamu sudah. Ada ya, kalau ada kata bersama. Yang nomor 1 sudah menjawab 2 kali ya. Lah kalau kita mau. Ada teman-teman. Woi, Ya, nomor 1. Woi. Silakan dalam kelompok 1. Apa yang terjadi? Jajan dulu. Jajan dulu malam dulu. woi, Abi, Ya. terus. Ya. Mino aku di sini. Yang kalau yang kelompok 2. Kok pakai ini? Oke, kelompok 3. 14 tanggal 14 Agustus 2020. Mengapa peristiwa itu terjadi? Dari kelompok 3 dulu. Mengapa peristiwa itu terjadi? Karena ada yang menyelenggarakan acara. Karena ada yang menyelenggarakan acara. Dan memberikan penghargaan lalu show. Iya. Selanjutnya penghargaan. Bulan Muharram dan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Kelompok 1. Untuk memperingati bulan Muharram dan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Ya. Kemudian silakan boleh membaca teman. Selanjutnya di nomor 5 silakan lanjut. Oke. Bagaimana? Silakan nomor 5 lanjut. Sudah selesai belum? Silakan aja. Ayo silakan nomor 5. Silakan. Bagaimana proses terjadinya berita itu terjadi? Ya. Kemudian dari kelompok 1 ke kelompok 2. Karena memperingati bulan
Mereka mengikuti perlombaan dan mereka memenangkan perlombaan karena mereka sudah sering berlatih. Oke, ada yang dikomentari? Ada. Silakan yang nomor kelompok 3. Ya, kalau bukan kan tadi kan udah diskusi bareng-bareng ya. Jadi bagaimana proses terjadinya berita itu kan namanya kamu ikut berdiskusi kan? Nah, jadi silakan langsung dijawab. Apa sih? Anda Kepada orang siswa SMPK sampai mengikuti kompetisi seni kaligrafi tingkat SMP dan SMA yang diselenggarakan oleh pihak Masjid Al Jamal. Dua di antaranya Asia meraih juara 2 dan yang terdengar nggak tadi suaranya? Kedengeran. Ya, terima kasih. Untuk laki-laki karena ini mau jembatan, silakan boleh. Assalamualaikum. Ya, karena ini sebentar lagi kita untuk menutup dulu. Tadi kita belajar tentang apa? Mengidentifikasi unsur-unsur teks berita. Unsur-unsur teks berita itu ada berapa? 4. Ada berapa unsur teks berita itu? Ada 6. Yang pertama ada apa? Ada apa? Ada di mana? Siapa? Ada bagaimana? Nah, dari keenam unsur itu bisa disingkat atau bisa kita ingat dengan adik dengan 5W1H atau bisa adik tiba. Nah, itu adalah untuk mengidentifikasi unsur-unsur teks berita. Selanjutnya, pada pertemuan selanjutnya nanti kita akan belajar tentang menyimpulkan teks berita. Nah, jadi nanti kalian pelajari dulu untuk unsur-unsurnya agar kita bisa lebih mudah untuk mengikuti pelajaran selanjutnya. Dan untuk mengukur ketercapaian kalian mengenai materi yang akan disampaikan, nanti Ibu akan memberikan pembelajaran di rumah atau tugas mandiri supaya kalian itu benar-benar memahami atau belum memahami dari materi kita pada hari ini. Nah, ada yang ditanyakan yang di sini? Baik, kalau tidak ada, untuk ketua kelasnya nanti dibagikan ya. Nanti dibagikan soal untuk LKPD mandirinya atau tugas mandirinya setelah pembelajaran berlangsung. Kalau sudah, silakan untuk ketua kelasnya memimpin doa penutup. Baik kawan-kawan, sebelum pulang alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu, membaca doa dalam hati Tuhan. Membaca doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Sebelum meninggalkan ruangan, Ibu ada instrumen refleksi pada pembelajaran hari ini. Silakan nanti kalian isi. Ibu ada beberapa pertanyaan. Silakan nanti kalian berikan komentar sesuai dengan jawaban kamu. Pakai bahasa kalian aja. Ini refleksi ya. Tulis komentarnya, kemudian tulis nama kamu, tanda tangan. Iya, nanti ditungguin lagi. Udah sekarang aja. Ini adalah refleksi pembelajaran. Kalau misalkan refleksi pembelajaran itu untuk melihat pencapaian kalian mengenai modal pembelajaran yang tadi di silakan kalian tulis. Tunggu ya. Saya nanti pembelajarannya selesai. Bu, jangan salah komentar ya, Bu. Komentar saya nggak bahasa kamu aja, kamu kan sering komentar kalau apa. Tidak tahu. Yang tidak dibaca. Ya tergantung itu pertanyaannya apa. Kemudian kamu butuh komentarnya. Bagaimana pendapat lu terhadap pembelajaran ngobrol tadi? Kita itu pembelajaran bagaimana yang sudah dipakai?
Ustaz. Assalamualaikum Bapak, Ibu. Udah Bu. Ini udah masuk Jumat, jadi untuk laki-lakinya boleh keluar dulu Bu. Iya, silakan. Ya udah Bu. Udah selesai. Tadi yang terakhir pembagian instrumen refleksi. Nah, nanti kalau sudah silakan ikuti. Bentar kembali ya videonya ya. Ya. Sehingga nanti sebagai bahan refleksi ibu sendiri ya untuk Baik, Bu. pelaksanaan PPA yang kedua. Ya. Iya. Terima kasih Bu. Selamat. Baik Bu.